Coba sekarang mungkin pejamkan mata dulu. Ini kamu merasakan perasaan ya, nggak boleh tertawa-tawa. Kamu rasakan perasaan. Coba kamu pejamkan mata, konsentrasi. Mungkin ketika kamu pejamkan mata, ketika kamu konsentrasi, mungkin kamu teringat dengan sesuatu yang membuat mungkin ada dari kamu yang merasa ini manis, karena mungkin teringat sesuatu, ada yang sakit, misalnya tadi Mbak Nisa sakit, kemudian mungkin ada yang sebelum masuk tadi ada perasaan ingin apa ya, ingin berteriak-teriak. Nah, coba kamu rasakan itu dan kamu kenali perasaan. Sudah mulai bisa merasakan apa yang kamu rasakan? Oke, kalau sudah, sekarang coba Mbak, nama yang tadi sudah disiapkan. Kamu tanda di sini gimana perasaan kamu lagi. Itu stiker kan? Semuanya digadak sih, biar nanti langsung tinggal nempel ya. Gimana perasaan Mbak Rara tadi? Atau takut, sedih, marah, bahagia? Saya lagi takut. Oke. Ica tadi ketika memejamkan mata, perasaannya tadi bagaimana? Sedang teringat apa Mbak Ica? Bahagia. Oke. Perasaan Mbak Ica bahagia. Mbak Hansa, perasaannya bagaimana? Senang. Mas Rizky, bagaimana perasaannya? Senang. Oke, di sini Mbak Hansa senang, Mas Rizky juga senang. Gak apa-apa. Mbak Ica bahagia. Tapi Mbak Rata takut. Bisa diceritakan nggak? Atau mau bercerita atau enggak? Atau cukup disimpan saja perasaan takutnya? Mbak Rara? Oh, ya udah, nggak apa-apa. Sekarang agar perasaan kamu udah, coba sekarang kembali pejamkan mata. Pejamkan mata, tangannya, ya, Mas Rizky pejamkan mata. Semuanya pejamkan mata. Ikuti instruksi dari buat ya. Itu ya. Ambil nafas dalam, tahan sebentar, kemudian hembuskan pelan-pelan melalui mulut ya, bukan hidung, mulut. Pelan-pelan mulut, daerah. Ambil nafas lagi, daerah. Kemudian tahan, hembuskan pelan-pelan melalui mulut sambil kamu lepaskan batas apapun di dalam diri kamu.
Sekali lagi ya, ambil nafas dalam lagi. Kemudian tahan sebentar. Lepaskan pelan-pelan melalui mulut. Sudah? Kalau sudah, buka matanya. Oke, bagaimana? Sudah lebih baik, Mbak Rara? Agak? Sip. Sekarang, ya? Oh, begitu ya. Berarti sudah hilang takutnya ya, Mbak? Sudah hilang takutnya karena tadi dengan mengambil nafas dan dilepaskan sudah hilang takutnya. Dan sekarang biar semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, baik. Mana? Berarti ini bertanya. Perhatikan, ini mau bertanya. Ketika kamu sedang belajar atau bermain, kemudian perut kamu terasa lapar. Kamu terasa lapar. Kira-kira apa yang dilakukan? Ketika kamu merasa perutmu terasa lapar, apa yang kalian lakukan? Makan. Ya. Kalau misalnya makanannya ditaruh di dapur atau di meja makan, diambil, ya diambil kemudian dimakan, seperti itu ya. Sekarang kalau misalnya binatang atau hewan, binatangnya itu yang ada di hutan, misalnya binatang apa ya, hutan ya, misalnya ada babi hutan atau ada singa atau ada anjing atau apa, seperti itu ya. Nah, kalau lapar, apa yang dilakukan binatang itu kira-kira? Mencari makan. Mencarinya bagaimana kalau binatang? Berburu. Oke, yang kasarnya ya, berburu. Tadi manusia mengambil makanan, mencari makan. Kemudian binatang mencari makan juga, berburu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tumbuhan? Yo, gimana kalau tumbuhan? Kalau tumbuhan, misalkan berjalan ke sana kemari mencari makan seperti kita atau binatang? Tidak bisa. Lalu bagaimana? Kita harus Kalau dikasih air dan cahaya matahari. Mbak Ansa tadi jawabnya apa? Yang keras? Fotosintesis. Apa Mbak Ansa? Fotosintesis. Setahunya sampai saja. Fotosintesis. Oh, memasak. Ada yang punya pendapat lain? Tidak apa-apa. Jadi tadi diberi apa Mbak? Air sama cahaya matahari. Kemudian Mbak Ansa melengkapi dengan memasak. Berarti tumbuhan ketika dia merasa lapar, ingin makan, dia memasak sendiri, seperti itu. Tumbuhan itu kan juga makhluk hidup, atau bukan? Tumbuhan makhluk hidup, ya. Meskipun tumbuhan nggak bisa berjalan, nggak bisa berlari, tapi dia adalah makhluk hidup. Oke, berkaitan dengan itu yang bertanyakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana tumbuhan itu mendapatkan makanan. Bagaimana tumbuhan itu bisa tetap hidup, ya, bagaimana apa prosesnya bagaimana. Nah, hari ini itu yang akan kita pelajari. Kemudian kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan adalah menonton video, kemudian nanti juga ada diskusi, ada juga pengamatan, itu ya. Nah, tujuannya apa? Kalian mempelajari hal tersebut. Tujuannya yang pertama adalah untuk memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan hasil dari fotosintesis.
Kemudian tujuannya yang kedua adalah kalian dapat memahami dampak dari adanya fotosintesis tadi bagi kehidupan makhluk di bumi. Seperti itu ya tujuannya kali ini. Baik, sekarang masih ingat nggak ya dengan tepuk satu? Tepuk satu. Tepuk satu. Tuh. Tepuk dua. Terus tepuk tiga. Yes. Ulangi. Tepuk satu. Tepuk satu satu dua. Nah, itu ya. Oke. Sekarang untuk mempelajari tentang tadi tumbuhan, bagaimana caranya tumbuhan untuk mendapatkan makanan untuk kita bisa bertahan hidup, itu kita akan menonton video berikutnya. Perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik nanti poin-poin pentingnya yang ada di situ. Bagaimana prosesnya, kemudian bahannya apa yang dibutuhkan tumbuhan untuk memasak makanan tadi, untuk fotosintesis tadi, kemudian hasilnya apa, kemudian di mana tempatnya, kemudian waktunya juga apa. Itu perhatikan itu baik-baik. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Wah, apakah kalian tahu? Kita sedang berada di mana? Yang baik-baik. Ya, benar. Kita sedang berada di hutan. Wah, pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari beribu-ribu pulau di Indonesia, tersebar pula hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan, contohnya makan bakso, soto, atau pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori.
Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap hari. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you. Gimana? Menjaga dan melestarikan tumbuhan. Jadi seperti itu ya proses fotosintesis itu bagi kehidupan kita di bumi. Tadi dari video yang sudah dijelaskan tadi bisa dipahami fotosintesis apa? Fotosintesis adalah proses membuat makanan pada tumbuhan. Kemudian bahannya apa saja? Ayo sebutkan. Cahaya matahari yang keras, air, kemudian karbon dioksida. Kemudian hasilnya apa hasilnya? Hasil dari proses masak hasilnya apa? Oksigen, kemudian karbohidrat, zat gula. Oke, yang benar ya. Nah, jadi kalau terjadinya di mana? Tadi video yang tadi terjadinya di mana? Di daun. Kira-kira kalau waktunya tadi kan tidak disampaikan secara tersirat, tapi kamu bisa kira-kira kalau ada cahaya matahari waktunya siang hari. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi kamu sudah melihat videonya, penjelasan. Sekarang kita mempelajari belajar fotosintesis dengan cara menyanyikannya. Oke, semua nyanyi ya, yang keras ya. Semuanya masih depan. Semua. Kita belajar tentang fotosintesis. Apa saja bahannya, bagaimana prosesnya? Ayo kawan, cari tahu jawabnya. Energi matahari, CO2 dan air, klorofil pada daun, melengkapi prosesnya. Fotosintesis terjadi pada daun, akan menyerap air dan mineral dalam tanah.
karbon dioksida. Karbon dioksida. Kemudian ada lagi istilahnya O2, dan dalam video tadi lah ya. Ada O2, O2 itu apa? O2 itu adalah oksigen. Oksigen tahu ya? Oksigen itu apa? Yang kamu tahu dari oksigen? Oksigen. Zatnya? Ya. Coba kamu jelaskan dengan kata-kata. Kamu ambil nafas, ya kan? Berarti oksigen maksudnya kayak zat. Saya sama dulu. Zat yang digunakan untuk bernafas. Jadi kita itu bernafas. Kita itu bernafas menghirup apa? Oksigen. O2 tadi. Kemudian mengeluarkan nafasnya, mengeluarkan bukan oksigen lagi, tapi karbon dioksida. Dan inilah karbon dioksida inilah yang dibutuhkan tumbuhan untuk memasak makanan. Dan dari memasak makanan tadi, hasil yang diperoleh adalah oksigen yang digunakan untuk hewan dan manusia untuk bernafas. Oke. Sekarang nonton video sudah, sekarang kita permainan. Sini ada kartu-kartu kecil. Nanti silakan kamu pasangkan di kelompok yang mana. Misalnya nih, tuh ya, ini ada lagi ya. Ada lagi istilah klorofil. Apa klorofil? Ada yang tahu nggak klorofil apa? Klorofil zat hijau daun. Jadi klorofil istilah-istilahnya ada. Klorofil hijau nih. Nanti kamu tempelkan, misalnya Mbak Rara mau menempelkan itu siang, tempel di mana? Kelompoknya yang mana? Yang ini atau yang ini atau yang ini? Sampai nanti kartunya yang ada di sini habis. Oke, siap? Paham? Mulai di Klaten. Silakan satu persatu maju ke depan untuk ditempelkan di kelompoknya masing-masing yang sesuai. Mbak Rara dulu, silakan Mbak Rara. Silakan langsung ditempel aja. Mas Rizky hati-hati, ada kabel. Di jalur. Oke, ayo Mbak pasang. Jadi ya, yang kabel jadi senang pasang dari. Ayo Mbak Ica. Ini masih ada, ambil lagi. Cincin tak?
Daun. Jadi jalan ya, jadi jalan. Klorofil gimana? Namanya klorofil. Oke, nah. Oke, sekarang kita periksa nih, kita baca sama-sama hasil temelan kalian. Fotosintesis tadi adalah proses membuat makanan atau memasak makanan pada tumbuhan. Coba diulangi sing seru. Fotosintesis apa? Memasak makanan pada tumbuhan. Nah, suaranya semangat suaranya. Oke. Bahannya apa saja yang kita butuhkan? Sinar matahari, air, karbon dioksida, klorofil. Sinar matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. Klorofil ini apa? Zat hijau daun. Kemudian hasilnya apa? Dari memasak tadi, hasil yang didapatkan apa? Oksigen, gula, glukosa, kemudian karbohidrat. Kemudian waktunya siang. Sekarang tempatnya di daun. Jadi tempat berlangsungnya fotosintesis itu berada di daun karena ada klorofilnya tadi. Percaya nggak sih ini? Percaya nggak? Oke. Jadi menurut yang kita pelajari itu tempat yang sudah kita pelajari tadi, maksudnya tempat berlangsungnya fotosintesis adalah di daun. Nah, sekarang tahapan ini nanti akan kita lakukan adalah membuktikan apakah benar di daun ini terjadi fotosintesis. Mari sama-sama kita buktikan apakah di daun memang terjadi fotosintesis. Caranya bagaimana? Caranya di meja sini kan sudah ada tempat bening. Nanti itu ada dua. Nanti yang satu Mbak Anca sama Rizky, yang satu Mbak Ica sama Mbak Lana. Yang satu orang nanti mengisi air di peran depan. Yang satunya lagi setelah airnya sudah ada segera memetik daun yang ada di depan. Oke. Daun yang masih segar, ini pastikan daun yang masih segar. Masih apa ya? Masih hidup lah, masih segar. Jadi langsung dimasukkan ke dalam wadah itu tadi. Kalau misalnya daunnya itu nggak tenggelam, daunnya mengambang, itu kamu bisa kamu tindih dengan batu. Oke. Setelah itu Mbak Rara baca. Setelah itu kamu amati apa yang terjadi pada yang kamu amati tadi, daun. Kemudian yang dimasukkan di dalam air tadi, apa yang terjadi? Seperti itu ya. Oke, siap? Siap? Silakan bisa. Juga di kelompok ya tadi. Dulu. Yang satu di sini. Segera ke sini, dimasukkan. Coba dimasukkan.
Satunya bersih ya, yang satunya darah. Oke. Oke, sekarang biar mati. Terus apa yang terjadi dengan daun? Biar mati. Apa yang terjadi pada daunnya? Ditunggu. Kira-kira kalau misalnya daunnya kering bisa nggak keluar gelembungnya? Hanya harus daun yang masih segar. Ada yang busuk. Sama aja masih segar, masih keluar dari gelembungnya. Dua. Sudah ketemu apa yang dia tadi? Apa yang kamu temukan?
tulis dulu biar tidak lupa. Tulis dulu apa yang kamu temuin. Pertanyaan yang pertama dari hasil pengamatan tadi, apa yang kalian temukan pada kegiatan percobaan tadi? Apa yang kalian temukan? Apa yang kalian lihat? Apa yang kalian lihat dari percobaan yang tadi baru saja kamu lakukan? Gak apa-apa yang nulis satu saja. Diskusi. Yang lain siapa yang nulis? Mas ini, asal kompetisi. Diskusi. Apa yang kalian temukan? Apa yang kalian lihat pada percobaan tadi, pada pengamatan tadi? Silakan ditulis. Didiskusikan dulu. Diskusikan dulu. Sementara diskusi sama Mbak Ica, Sisi sama Mbak Ansa. Dijelaskan nggak apa-apa maksudnya? Maksudnya dijelaskan nggak apa? Bisa. Yang kamu lihat dulu tadi apa? Tulis. Tulis. Apa yang kamu lihat? Kalau sudah, yang kamu lihat apa? Kamu jelaskan. Yang kedua, dari percobaan atau pengamatan yang kamu temukan, apa yang kamu simpulkan? Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya untukmu dari temuan yang kamu dapatkan? Jadi kamu lihat apa? Kemudian, oh ternyata begitu. Oh ternyata seperti itu. Oh ternyata itu kesimpulannya ya.
mendapatkan di menghasilkan ya, kemudian tumbuhan bisa memasak. jadi pendapatnya dari grupnya Mbak Rara katanya itu tadi Mbak Rara sama Mbak Ica Mbak Rara sama Mbak Ica melihat apa? Lembu. Oke. Sekarang kita lihat pendapatnya dari Mbak Kansa sama Mbak Siski. Ya Mbak Kansa. Mbak Siski. Oke. Jadi apa yang kamu lihat Mas? Ada Mbak Kansa tadi dalam percobaan pengamalan tadi melihat lembu. Kemudian kesimpulannya apa jawabannya? Oh, kesimpulannya ternyata cara memasak tumbuhan ada di daun. Ya, seperti itu kesimpulannya dari kelompoknya Mbak Kansa. Sekarang kita bahas sama-sama. Jadi ya, tadi kamu sudah melakukan pengamatan. Kamu membuktikan apakah benar ada fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian apakah benar juga fotosintesis terjadi pada daun. Dan kesimpulannya, benar nggak? Benar nggak? Kesimpulannya benar-benar tumbuhan melakukan fotosintesis nggak? Ya. Benar-benar fotosintesis terjadi di daun nggak Mbak Rara? Ya. Jadi fotosintesis terjadi pada daun. Dan tumbuhan memang benar-benar melakukan fotosintesis. Sekarang pertanyaan lagi, bisa nggak Mbak Ica? Bisa nggak kalau misalnya daun yang kamu amati tadi adalah daun yang kering misalnya, bisa nggak? Tidak bisa. Jadi daun yang berhasil mengeluarkan gelembung-gelembung tadi adalah daun yang memang tumbuhannya tadi masih melakukan proses fotosintesis, gitu ya. Jadi ketika kamu petik tadi sebenarnya tumbuhan tadi sedang melakukan proses fotosintesis sebenarnya. Makanya kamu petik masih segar, dia masih menyimpan air untuk bahan fotosintesis, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air tadi, dia mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung itu adalah dia menghasilkan apa? Hasil dari fotosintesis apa? Hasil dari fotosintesis oksigen. Itu ya. Tadi daunnya itu menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis yang berlangsung. Itu paham? Sekarang coba kamu lihat infografis yang ada di buku kakakmu halaman 16. Di buku kakakmu halaman 16 ada infografis tentang fotosintesis. Kita ulangi lagi tentang fotosintesis. Setelah kamu melihat video, menyanyi, membuktikan, yang sekarang juga kamu lihat infografisnya yang ada di halaman 16 buku kakak kamu. Sudah ketemu halaman 16 Mas? Halaman 11. Nah itu ya halaman 11. Ini infografisnya. Perhatikan. Ini infografis fotosintesis. Perhatikan itu. Tanaman di situ ada
hijau daun. Oke. Jadi pada daun terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan inilah yang akan menangkap cahaya matahari. Kemudian dari dalam air, dari dalam tanah maksudnya, akar ini akan menyerap air. Kemudian di daun juga, di daun tadi kan ada stomata, mulut daun, yang fungsinya untuk mengambil karbon dioksida dari udara. Jadi apa saja bahan yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Cahaya matahari, terus ada apa lagi? Air, terus karbon dioksida, satu lagi apa? Klorofil dan daun. Setelah bahan-bahannya terkumpul, maka terjadilah peristiwa yang namanya fotosintesis, memasak makanan. Hasilnya apa? Hasil yang diperoleh, hasilnya apa? Hasil akhirnya apa? Tuh yang keenam, karbohidrat atau makanan. Gula itu sebenarnya karbohidrat itu sebenarnya mengandung gula. Karbohidrat ada gula itu sebenarnya. Kemudian makanan yang dihasilkan oleh batang, maka yang dihasilkan akan disalurkan melalui batang, maksudnya begitu, ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian selain karbohidrat ada juga gula, glukosa, yang dihasilkan kita gunakan untuk bernafas, namanya apa Mas Rizky? Oksigen. Jadi yang ada di sini sebenarnya bila melihat sini kan sudah jelas ya. Nih, perhatikan yang di bawah sini. Cahaya dari alam yang membutuhkan cahaya matahari, air, karbon dioksida. Kemudian klorofil dari tumbuhan sendiri. Hasilnya karbohidrat dan oksigen tambah gula. Ya, jelas. Dari nonton video tadi, kemudian ada juga nyanyi-nyanyi, kemudian mengamati juga, kemudian dari melihat infografis ini. Apakah kalian sudah paham? Sudah pahamkah kalian dengan materi fotosintesis ini? Sudah paham? Sekarang gini, fotosintesis. Misalnya, kalau misalnya tumbuhan tiba-tiba hilang dari bumi ini, kira-kira apa yang terjadi? Coba kamu bayangkan, teman-teman. Ketika tumbuhan tidak ada oksigen, apalagi yang lain, tidak bisa bernafas, terus tidak bisa apa lagi selain tidak bisa bernafas? Kalau tidak ada oksigen, kalau tidak ada cahaya matahari, kalau tidak ada tumbuhan, ya kalau tidak ada tumbuhan, bisa nggak kamu? Tidak bisa. Tidak bisa makan, tidak bisa bernafas. Kalau manusia dan hewan tidak bisa makan, tidak bisa bernafas, kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi jika manusia tidak bisa makan dan bernafas? Tidak bisa hidup. Hewan juga bagaimana? Apa yang terjadi? Kalau tidak ada makanan yang dimakan, hewan makanannya misalnya kambing, misalnya sapi, bisa nggak makan kalau nggak ada tumbuhan? Tidak bisa. Maka tumbuhan dengan fotosintesis ya, itu sangat penting bagi kehidupan kita di bumi. Jadi untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan yang ada di bumi ini sangat membutuhkan tumbuhan, sangat membutuhkan proses memasak makanan tumbuhan tadi. Ya.
tumbuhan itu harus dilestarikan agar kita bisa tetap hidup di bumi ini, ya, agar kelangsungan hidup bisa tetap terjaga. Oke, ya, dapat? Ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas? Sudah jelas? Jadi kalau belum, kamu refresh, kamu klik lingkaran yang ada di atas. Evaluasi fotosintesis. Nah, itu beda, tidak seperti biasanya, ini beda. Kamu tulis nama dulu, nama. Pakai huruf besar, nama. Namanya ditulis dulu. Kamu belum bisa, nah, klik mulai. Nah,
Nah, sampai pertanyaannya harus terisi semua loh ya. Kalau ada yang bisa berarti belum tepat. Diapakan? Diapakan tadi tumbuhannya? Loh, Bu, soalnya itu Bu. Diapakan Bu? Bu, Bu. Tumbuhannya tadi diapakan agar tidak punah. Ya nggak bisa kan kalau ini belum tepat terisi. Apa ya Bu? Menjaga berarti belum tepat. Yang lainnya selain dijaga diapakan? Mau tapi pakai kata kerja ya. Ayo terus Gak ada. Melestarikan. Tapi nanti sini. Ini pertanyaan terakhir. Apakah ada yang mau kuis? Iya, ini sudah habis. Oke, besok lagi ya. Senang? Aku satu. Aku tiga. Tepuk tangan. Oke. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Hari ini? Senang? Ada yang belum dipahami? Dimatikan aja sampai dimatikan produknya. Ada yang sudah dipahami semuanya? Tidak ada masalah? Oke. Sekarang mari kita tutup pelajaran hari ini. Saya nanti dulu, duduk dulu ya. Dengan tepuk syukur. Mana tadi? Tepuk syukur. Bila kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun jangan kita kufur, Allah akan menambahnya di dunia dan di akhirat sana. Ulangi. Tepuk syukur. Bila kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Namun siapa yang kufur, Allah akan mengazabnya di dunia dan di akhirat sana. Oke, baik anak-anak. Kita bersyukur untuk ilmu yang sudah kita peroleh hari ini. Silakan dulu Mbak Ica, duduk dulu. Duduk dulu. Kita bersyukur untuk pelajaran kita hari ini, ilmu yang kita peroleh hari ini, dan semua kegembiraan yang kita rasakan pada hari ini. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Allah. Terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini, pada pelajaran kali ini. Mohon maaf, nanti dulu Mbak Ica. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ya. Terima kasih. Sekali lagi, mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.